Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau nanya, kalau memberi salam itu hukumnya apa? Memberi salam sunnah. Menjawabnya? Berarti kalau nggak jawab gimana? Ini hukumnya fardu kifayah. Ada yang menyatakan bahwa kalau ada salah seorang yang menjawab sudah gugur, ya. Tapi lebih bagusnya kita jawab biar dapat pahala. Yang nggak jawab salam, Abidul Ain, mudah-mudahan jadi presiden. Nggak jawab salam aja jadi presiden. Apalagi jawab salam jadi konglomerat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bareng-bareng surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillah 100. Pak Ustadz mau ngetes yang ikhwan, lanjutin ayat dari Pak Ustadz. Nanti kalau bisa jawab, kalian Bapak kasih hadiah umroh gratis. Tuh tangan. Iya, umroh gratis tapi minta sama ayah bundanya. Alhamdulillah. Ikuti, sambung ayat. Siap, lihat aja Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Hapus surah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbas yada. Nilainya 1000 tepuk tangan. Sekarang apa? Nanti yang bisa menerusin ayat Pak Ustadz kasih hadiah mobilan. Siap? Ya. Suratnya gampang. Pak Ustadz kalau sama anak-anak begini. Siap ya? Awas yang nggak jawab nggak dikasih buku. Siap jawab. Siap jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutin doa. Ayo lanjutin doa. Ini orang Pak Ustadz belum. Bisa lanjutin doa Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu. Sekarang kalian lanjutkan ayat yang Pak Ustadz baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Emang sengaja Pak Ustaz baca yang susah-susah. Siap ya? Alhamdulillah. Yang saya muliakan orang tua kami Bapak Haji, semoga beliau diberikan kesehatan. Ustazah yang saya muliakan, ya, sama-sama berbahagia. Ibu-ibu semua ahli surga, amin. Kelihatan Bu, kalau wajah ahli surga itu kelihatan gak ada yang sedih, adanya ceria. Nih saya lihat wajah ibu-ibu kayak kelihatan banyak duit semuanya. Amin ya Rabb. Ada yang di belakang aminnya los, amin. Alhamdulillah, sore ini atas izin Allah kita dipertemukan dalam suasana berbaju dalam dongengnya Pak Ustaz menceritakan tentang bagaimana kisah seorang anak yang diuji sama Allah. Kita alhamdulillah, kita alhamdulillah, kita alhamdulillah loh, kita alhamdulillah dikasih. Kenapa ketawa? Emang Pak Ustaz setuju? Bersyukur alhamdulillah badan kita dikasih sehat sama Allah, maka kita bisa melihat alhamdulillah. Tahu ayah bunda kita, tahu guru-guru kita yang ngajarin kita. Alhamdulillah telinga kita bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran. Alhamdulillah. Mulut kita bisa berbicara. Alhamdulillah. Tangan kita bisa bergerak. Alhamdulillah. Kaki kita bisa melangkah. Alhamdulillah. Kita bisa bernapas sore ini. Alhamdulillah. Terutama bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Kita bisa puasa di bulan Ramadan. Kita ucapkan alhamdulillah. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Bersyukur. Alhamdulillah. Benar juga sih bersyukur. Alhamdulillah. Benar. Bersyukur kepada Allah. Bersujud setiap semoga Allah setiap langkahku, setiap nafasku, semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah Pak Ustaz pernah lomba ikut nyanyi juara 1. Tepuk tangan. Juara 1, alhamdulillah ibu bapak-bapak. Juara 1 tingkat RT. Pesertanya 2, yang 1 mencret. Jadi nggak datang. Alhamdulillah Pak Ustaz nyanyi kata dua juri. Berhubung nggak ada saingan, maka yang menang adalah Abi, kata Abi. Yes. Ada seorang anak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sejak lahir, subhanallah, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalami kelemahan fisik. Fisiknya lemah. Emang calon kiai itu tuh calon kiai. Kelihatan calon kiai. Si anak ini Masya Allah, saben hari tiada hari kecuali minum obat, selalu dicek up sama medis. Satu ketika suatu ketika si anak ini dia berbaring di tempat tidur rumah sakit yang begitu kecil.
Pak Ustadz ngalamin dirawat 4 hari di rumah sakit, dimasukin jarum suntik infusan, makannya juga pakai bubur sama sayur yang dingin, makan nggak nafsu, padahal buah-buahan banyak yang ngirim, tapi nggak dimakan Pak Ustadz karena rasanya pahit. Yang ada adalah Pak Ustadz cuma nangis, Pak Ustadz cuma nangis, Pak Ustadz cuma nangis. Nih, nangisnya orang punya duit sama orang nggak punya duit beda. Nangis punya duit, nangisnya punya duit saking senengnya. Tuh, beda orang nggak punya duit. Anak tadi subhanallah dengan penuh keyakinan bimbingan guru-gurunya, bimbingan orang tuanya. Allahu Akbar. Bunda sama ayahnya selalu mengajarkan, nak, kalau kamu pengen jadi anak yang saleh, anak yang cerdas, anak yang berprestasi, anak yang sukses, di samping ibadah kepada Allah, sholat 5 waktunya dikerjakan, tapi juga perbanyak sholawat kepada Rasulullah ya, Mak. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Boleh nggak Pak Ustadz nangis? Si anak tadi subhanallah, sebentar lagi dokter mau datang. Kata dokter, ini ibu, anak ini kalau pengen sembuh total penyakitnya harus diangkat penyakitnya. Ada sesuatu yang tidak nyaman di tubuhnya. Kata ibunya, ya siap, nggak apa-apa dok. Tapi resikonya berat bu. Ada sesuatu hal yang mungkin kalau saya sudah diangkat penyakitnya pun juga, ya Allah langsung kita serahkan semua kepada Allah. Saya siap dok. Apa yang terjadi anak tadi dengan penuh keikhlasan, yang sebentar lagi akan masuk ke ruang khusus operasi. Anak tadi memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak tadi sambil menangis, Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad, dengan ikhlasnya. Ya sebentar lagi dokter akan membawanya ke ruang operasi. Anak tadi tidak henti-hentinya bisa mengucapkan sholawat Rasulullah Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad. Di antara sadar atau tidak, itu ada seorang yang datang lalu menghampiri anak muda tadi, anak kecil tadi. Subhanallah, dipegangnya itu tangan anak yang sakit tadi ibu. Anak sekalian, dipegang tangannya sambil mendoakan anak kecil tadi yang sakit, yang sebentar lagi akan dioperasi. Rabbana Azhibal Fashri Shfi Anta Syafi La Shifa Ila Shifauka Shifaan La Yughadiru Saqama. Lalu ditanya sama anak tadi yang kecil, antara sadar atau tidak, seakan mimpi atau tidak, ditanya, mohon maaf bapak siapa? Aku Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Ketika anak tadi subhanallah tidak ada daya upaya, dalam kondisi lemah, dalam kondisi pasrah kepada Allah, tapi hatinya ada cinta kepada Nabi Muhammad SAW yang disebut Rasulullah. Ya Rasulullah Sallallahu Muhammad. Maka anak tadi disentuh tangannya oleh Rasulullah sembari mendoakan anak muda tadi, anak kecil tadi. Biiznillah ta'ala, ketika akan dibawa ke rumah sakit, anak tadi benar-benar fit kembali, sehat, segar bugar, normal. Bahkan ketika dicek, ternyata penyakitnya itu totalitas hilang, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta nggak sama Nabi Muhammad? Sayang nggak sama Rasulullah? Yuk kita sama-sama sholawat yuk. Sholawatnya yang bagaimana ya? Sholawat 30 mau
1, 2, 3. Allahumma sholli Muhammadin tibbil qulubi wa afiyati abadani wa nuril absari wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil. Maka orang yang banyak baca salawat hidupnya dirahmati oleh Allah. Orang yang banyak baca salawat segala urusannya dimudahin sama Allah. Orang yang banyak baca salawat nanti kalau malaikat Israel mencabut nyawa, Nabi Muhammad akan hadir memberikan syafaat kepada umatnya, dimudahkan mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Husnul Khatimah. Bahkan nih ada cerita namanya sahabat Nuaiman. Siapa namanya? Sahabat Nuaiman. Sahabat Nuaiman ini adalah sahabat Nabi Muhammad yang cinta sama Rasulullah, cuman suka canda. Suatu ketika sahabat Nuaiman berangkat ke warung, datang. Kebetulan memang orang sahabat ini suka canda, suka humoris. Dia datang ke warung, Pak, saya minta roti ya, nanti yang bayar si Fulan. Dan para sahabat tahu kalau Nuaiman ini memang punya karakter seperti itu, suka candaan sama sahabat. Jadi udah tahu betul karakter Nuaiman ya seperti itu. Akhirnya ambillah itu roti. Sahabat pada duduk, Nuaiman datang. Assalamualaikum wahai para sahabat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya ada rezeki ini. Silakan, yuk kita. Ceritanya nggak puasa ya ceritanya. Silakan pada dimakan. Dimakan. Akhirnya jamaah rahimakumullah, si tukang roti tadi dia bilang, nanti kata Nuaiman yang bayar bukan saya ya, yang bayar si Fulan, sahabat itu. Padahal gak disuruh sama sahabat itu. Udah dimakan jamaah rahimakumullah. Akhirnya sahabat tadi lagi jalan ke warung ditagih. Mohon maaf ya, Bapak yang pesan roti. Siapa? Gak tahu. Tadi Nuaiman. Oh Nuaiman, udah kalau Nuaiman sudah paham. Berapa? Iya. Berapa? 5. Udah dibayar. Datanglah jamaah rahimakumullah ngingetin nama Nuaiman. Kata sahabat tadi, Nuaiman, tadi ngambil roti. Iya. Lah kenapa ngambil roti? Lapar. Terus kenapa nggak dibayar? Lah kan bapak makan bareng-bareng, bapak. Ya bapak yang bayar. Tuh, ini modelnya. Tapi sahabat nggak marah. Nabi juga paham karakternya Nuaiman. Suatu ketika, singkat cerita, Nuaiman meninggal dunia. Nuaiman meninggal dunia, Bu. Saya Soleh. Tadi sahabat siapa namanya saya? Nuaiman. Nih ceritanya menarik, dengerin. Akhirnya sahabat Nuaiman meninggal dunia senyum. Orang meninggal dunia kan macam-macam. Ada yang senyum, ada yang mewek, ada yang merebut, ada yang kotor. Benar, saya pernah Bu dipanggil, Pak Ustaz, tolong dong meremin jenazah, melotot dulu. Iya, kata saya, ya udah ya, coba syariat ke sana. Bener Bu. Nah, bener. Gila saya kesana, Assalamualaikum, salam, dibuka kan. Ada doanya. Kata Nabi kalau kita melihat wajah orang meninggal dunia, dia dalam kondisi terbuka matanya, menganga mulutnya, baca Bismillah wa ala millati Rasulillah. Alhamdulillah Pak Ustaz merem. Ada lagi yang tangannya begini, karena mati nggak ada yang tahu. Dia meninggalnya dalam kondisi begini. Halo. Lagi begini. Akhirnya Pak Ustaz dipanggil.
mayat. Kalau saya datang ke sana, apa kuncinya? Saya dibilangin sama orang tua saya, sama guru saya, kalau ada orang meninggal dunia dalam keadaan kaku, baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Itu orang yang kaku tadi, subhanallah. Saya pegang tangannya yang kaku, sambil ngomong di hati, sambil ngomong, diem. Alhamdulillah, Muhammad sembuh lemas. Alhamdulillah. Sahabat Nuaiman meninggal dunia, yang mandiin Nabi Muhammad, yang ngapain Nabi Muhammad, sampai Nabi Muhammad ngantar Nuaiman. Diantar Nuaiman sama Rasulullah, lalu dimasukkan ke liang lahat. Nah, Nuaiman masuk ke liang lahat. Masuk ke liang lahat, sempit, gelap. Nabi Muhammad duduk di atasnya, di sini di sampingnya. Kata sahabat, ya Rasul, kenapa enggak pulang? Aku nunggu sahabatku tercinta. Walaupun suka canda, suka jahil, suka iseng, tapi Rasul senang. Karena isengnya demi kemaslahatan untuk para sahabat. Dan memang karakternya seperti itu. Apa yang terjadi? Kenapa enggak pulang ya Rasul? Ini saya nemenin Nuaiman, takut enggak bisa jawab pertanyaan munkar dan nakir. Saya soleh ganteng, soleh, lihat Pak Ustaz dong. Tatap wajah Pak Ustaz, jangan kedip, pasti mukanya berubah. Sahabat Nuaiman setelah ditanam, sudah dikubur. Nabi Muhammad nunggu. Benar datang malaikat munkar dan nakir. Nuaiman orang meninggal kan tahu bu, siapa yang di atas? Anak-anakku tahu. Nanya malaikat munkar nakir, baru buka siapa Tuhanmu? Allah. Nabi bu, kata Nuaiman, Allah di atas. Lagi berbuah. Subhanallah. Allah di atas. Nabi Muhammad sedang menunggu aku. Langsung munkar dan nakir tidak melanjutkan pertanyaannya, karena tahu ada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang namanya syafaat. Bisa jadi kisah ini akan berlaku buat kita semua. Kalau kita ingin di alam barzah mendapatkan nikmat, cintai Rasulullah SAW, insya Allah diberikan kemudahan ketika disoal oleh malaikat munkar dan nakir. Itu saja Bapak Haji, itu saja. Ibu mohon maaf, sebenarnya maksud hati. Iya, ingin saya sambung sampai pada ayat, insya Allah nanti lain waktu. Mudah-mudahan acaranya mendapatkan berkah. Bapak Haji diberikan berkah dan keluarganya semua, Pak Haji semua diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Guru Irian, Guru Cendrawasih. Cukup sekian dan Guru Merak, Guru Gagak, itulah nama